Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, ini masih semangat semua ya? Oh masih. Oke, Bapak punya tepuk semangat biar kalian lebih semangat untuk belajarnya pada pagi hari ini ya. Oke, Bapak contohin terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalian tirukan ya di rumah ya. Oke. 1 2 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat semua ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Pada pagi hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Oke. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajar tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Oke, ada yang tahu nggak peristiwa alam itu apa? Oke, belum ya. Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Contohnya ada seperti yang gambar di atas ini ya, seperti banjir, seperti gunung meletus, seperti tanah longsor, seperti gempa bumi. Nah, peristiwa alam ini semuanya bisa disebabkan oleh tangan manusia sendiri, bisa dari alam semesta itu sendiri ya. Contohnya kita langsung menuju ke peristiwa alam yang terdapat di ini ya. Ini banjir. Oke. Banjir ini peristiwa alam yang terjadi pada saat musim hujan dan disebabkan bisa saja dengan curah hujan yang sangat tinggi, dan bisa juga karena orang yang suka membuang sampah sembarangan. Akhirnya air bisa menjadi genangan. Oke, seperti gambar yang saya pegang ini ya. Ini dicontohkan ada orang yang membawa anak atau membawa barang ini sampai tenggelam seperutnya. Oke, ini disebabkan oleh manusia sendiri. Dan juga penebangan pohon yang mengakibatkan tanah itu gundul dan tidak bisa menyerap air dengan baik. Oke, banjir berarti disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga ya, curah hujan yang tinggi. Dan penebangan pohon. Dengan curah hujan yang tinggi dan penebangan pohon, kurang satu lagi, ini membuang sampah sembarangan. Oke, tiga hal ini adalah yang menyebabkan banjir itu terjadi ya. Curah hujan yang tinggi, penebangan pohon dengan liar, membuang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir di perkotaan atau di lingkungan sekitar kita. Oke, apa pengaruhnya terhadap lingkungan sosial, lingkungan kehidupan sosial ini? Oke, pengaruhnya itu kita tidak bisa berkegiatan dengan semaksimal mungkin ya.
kehidupan sosial kita terganggu. Kita mau keluar rumah pasti ada air yang tergenang sekaki atau seperut ini masih terganggu ya. Oke, peristiwa alam yang kedua adalah gunung meletus. Oke, peristiwa gunung meletus ini sering terjadi ya di Indonesia ini, karena gunung berapi di Indonesia ini semuanya aktif, banyak yang aktif, seringkali meletus. Oke, salah satu dampak pengaruh dari gunung meletus sendiri adalah dengan suhunya. Suhunya panas. Jadi ketika terjadi bencana gunung meletus, pasti suhu di sekitar gunung yang meletus itu panas. Oke, yang kedua adalah debu vulkanik. Oke, debu vulkanik ini merugikan juga, ya menguntungkan juga. Merugikannya adalah itu mengganggu pandangan dari orang lain. Kalau menguntungkan, untuk sifat menguntungkan itu adalah tanah yang terkena abu vulkanik itu akan menjadi subur dan dibuat pertanian itu lebih makmur ya. Subur pertanian. Oke, jadi gini ya, inti dari peristiwa alam ini adalah banyak yang ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Oke, peristiwa alam yang ketiga adalah tanah longsor. Oke, tanah longsor ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga. Tapi ada yang mengakibatkan itu terjadi. Apa itu? Penebangan pohon dengan liar. Oke, tanah menjadi gundul. Akhirnya tanah yang gundul itu menerima beban air dengan penyerapan yang tinggi, itu akan menjadikan tanah longsor. Oke, jadi penyebabnya apa? Penebangan pohon liar. Oke, untuk pengaruhnya terhadap kehidupan sosial itu apa? Oke, rumah menjadi hancur ya, rumah hancur, jalan rusak. Setelah jalan rusak apa lagi? Ya, intinya dari tanah longsor ini pengaruhnya terhadap kehidupan sosial adalah rumah hancur, jalan rusak. Kita mau kemana-mana juga bisa kalau ada tanah longsor, ya, terganggu. Oke, peristiwa alam yang keempat atau yang terakhir yang saya jelaskan adalah gempa bumi. Oke, di sini gempa bumi adalah apa ya? Sebuah getaran di tanah kita, di bumi kita. Ya. Untuk gempa bumi itu ada dua jenis, yaitu gempa tektonik sama gempa vulkanik. Oke. Tektonik yaitu gempa yang diakibatkan oleh pergeseran lapisan di permukaan bumi. Gesernya lapisan di permukaan bumi. Kalau untuk gempa bumi vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus. Ya. Oke, jadi gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus. Ya.
Untuk gesernya lapisan di permukaan bumi ini bisa terjadi di darat, bisa terjadi di lautan. Oke. Apakah dari sini sudah paham semua ya? Oke, paham semua. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang mengulas lagi ya, supaya lebih paham lagi. Oke. Peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Peristiwa alam yang saya jelaskan adalah banjir. Itu disebabkan oleh curahnya hujan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah penebangan pohon yang liar. Yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Oke, peristiwa alam yang kedua adalah gunung meletus. Itu pengaruhnya terhadap kehidupan sosial itu ada suhunya panas ketika kita keluar ke rumah. Oke, yang kedua adalah debu vulkaniknya, itu mengganggu pandangan kita dan juga menguntungkan kalau itu jatuhnya di tanah, akan subur tanah itu. Oke, yang ketiga adalah tanah longsor. Akibat terjadinya tanah longsor adalah penambangan pohon liar. Akibatnya nanti tanahnya menjadi gundul dan itu menyebabkan mudahnya tanah itu longsor. Oke. Terhadap kehidupan sosial pengaruhnya itu apa? Yaitu ada dua, rumah hancur semua, jalan rusak. Jadi kita terganggu, mau kemana-mana kita tidak bisa. Oke, untuk peristiwa alam yang lainnya yang terakhir adalah gempa bumi. Yaitu gempa bumi ada dua jenis ya, gempa tektonik sama vulkanik. Tektonik adalah diakibatkan oleh gesernya lapisan di permukaan bumi. Itu bisa terjadi di darat dan di lautan. Untuk gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus. Jadi gempa vulkanik itu terjadi kalau ada gunung meletus, pasti ada gempa. Itu ada getaran kecil atau getaran besar, pasti ada gempa di situ. Oke, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Oke, nanti setelah ini Bapak akan memberikan tugas pada video selanjutnya ya. Oke. Salam untuk Bapak Ibu kalian di rumah. Jangan bosan untuk belajar ya. Semangat untuk menggapai cita-cita dan meraih cita-cita dengan semangat ya. Pantang menyerah, pantang putus asa. Oke, salam dari saya. Tolong diingat-ingat dan dijalankannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.